Kembali lagi di video saya, channel Teach Vlog. Pada video kali ini, kita akan membahas materi sifat koligatif larutan, lanjutan dari video sebelumnya. Pada video kali ini, saya akan membahas sifat koligatif larutan, non-elektrolit, dan elektrolit. Apakah yang membedakan di antara keduanya? Selamat menyaksikan. Oke, kita bahas sifat koligatif larutan, non-elektrolit, dan elektrolit. Apakah yang membedakan di antara keduanya? Zat non-elektrolit dalam air masih berbentuk molekul-molekulnya, sedangkan zat elektrolit dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Di sini dapat kita lihat bahwa ada larutan gula yang berupa larutan non-elektrolit dibandingkan dengan larutan NaCl yang berupa elektrolit. Di sini dapat kita lihat bahwa NaCl memiliki jumlah partikel lebih banyak. Kenapa? Karena NaCl ketika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan untuk larutan gula tidak terurai menjadi ion-ionnya, melainkan hanya dalam bentuk molekulnya. Oleh karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat elektrolit terurai menjadi ion, jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit akan lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya, sifat koligatif kedua larutan tersebut akan berbeda. Pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ini ada jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Kita bagi tiga, ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ini pernah kita bahas di kelas 10. Jadi elektrolit kuat, dia ciri-cirinya terioninisasi sempurna, menghantarkan listrik, lampu menyala terang, dan terdapat gelembung. Sedangkan elektrolit lemah, terioninisasi sebagian, menghantarkan listrik, lampu menyala redup, dan terdapat gelembung gas tapi hanya sedikit. Kemudian terakhir non-elektrolit, tidak terioninisasi, tidak menghantarkan listrik, lampu tidak dapat menyala, dan tidak dapat gelembung gas. Kemudian contoh elektrolit kuat di sini ada NaCl, NaOH, H2SO4, dan lain-lain. Lalu elektrolit lemah ada C3COH, Na4OH, HCN, dan AlOH 3 kali, dan lain-lain. Kemudian contoh non-elektrolit ada glukosa, sukrosa, urea, dan etanol. Ketika kita membahas sifat koligatif larutan yang bersifat elektrolit, maka kita harus mengenal yang namanya faktor Van Hoff, yang nanti disimbolkan dengan I. I bisa dirumuskan dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Dengan N jumlah total ion, alfa derajat ionisasi, dan nanti di sini dibagi 2. Ketika elektrolit kuat, maka alfanya bernilai 1. Ketika elektrolit lemah, maka nilainya di antara 0 sampai 1. Nah, berikutnya ada contoh menghitung jumlah koefisien ion atau N. Di sini bisa dilihat untuk NaCl ketika terurai menjadi Na+ dan Cl-, maka nanti di sini 1 ditambah 1 maka N-nya sama dengan 2. Perlu diperhatikan bahwa untuk menghitung N, maka muatannya tidak diperhitungkan atau muatannya bisa diabaikan. Maka kalau di sini ada Na+1, Cl-1, maka 1 tambah 1, N-nya sama dengan 2. Begitu juga dengan C3COH, di sini dia sama seperti NaCl ya. Muatannya +1 dan -1, maka N-nya sama dengan 2. Untuk BOH 2 kali, Ba2 plus tambah 2 OH min, nah, di sini 2 tambah 1, maka N-nya sama dengan 3. Untuk MgCr4, dia terurai menjadi Mg2 plus tambah Cr4 2 min. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa N-nya 2 bukan 4? Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa ketika dia muatannya sama, maka nanti dibuat perbandingannya.
maka nanti perbandingan 2 dengan 2 adalah 1:1. Nah, ketika 1:1, maka kita menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dari itu, ketika muatan positif dan muatan negatif sama, untuk menghitung n-nya, maka dihitungnya 1 tambah 1 jadinya 2. Berikutnya, K2SO4 terurai menjadi 2K plus tambah SO4 2-. Maka n-nya sama dengan 3. Jika larutannya elektrolit kuat, anggap alfanya sama dengan 1, maka nilai I sama dengan n-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, perbedaan sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit dari perumusannya. Delta TB atau kenaikan titik didih. Untuk non-elektrolit, Kb kali M. Untuk elektrolit, delta TB sama dengan Kb kali M kali I. Nah, di sini terlihat bedanya bahwa kalau non-elektrolit tidak dikali I, sedangkan untuk elektrolit harus dikalikan I-nya. Untuk penurunan titik beku sama seperti kenaikan titik didih. Untuk non-elektrolit tidak dikali I, untuk larutan elektrolit harus dikalikan I. Untuk penurunan tekanan uap, di sini perlu diperhatikan untuk non-elektrolit di fraksi molnya Nt-nya tetap, sedangkan di larutan elektrolit maka Nt-nya dikalikan I. Kemudian untuk menghitung P atau tekanan uap jenuh larutan, non-elektrolit Nt-nya tetap, sedangkan elektrolit Nt-nya dikalikan I. Nt sendiri adalah mol terlarut. Kemudian yang terakhir ada tekanan osmotik. Untuk non-elektrolit M kali R kali T, sedangkan untuk larutan elektrolit maka M kali R kali T kali I. Itu perbedaannya. Nah, kita beralih ke contoh soal. Besarnya kenaikan titik didih larutan 17,4 gram K2SO4, MR-nya 174 dan terurai sempurna dalam 250 gram air dengan kenaikan titik didih molar air 0,52 derajat Celcius per molar adalah, nah, di sini diketahui ya, massa K2SO4 17,4 gram. Lalu gram pelarutnya atau di sini gram airnya itu 250 gram. MR-nya 174, MRK2SO4, kemudian KB-nya 0,52. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kenaikan titik didih larutannya. Nah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwasanya K2SO4 adalah larutan elektrolit, yang dimana ketika dilarutkan dalam air, dia terurai menjadi ion K+, dan ion SO4 2-. Maka kita bisa tentukan nilai N-nya yaitu 3. Nah, karena larutannya terurai sempurna, maka alfanya sama dengan 1. Sehingga I sama dengan N akan sama dengan 3. Lalu kita tentukan nilai delta TB. Delta TB sama dengan Kb kali molal kali I. Dimasukkan angkanya 0,52 kali 17,4 bagi 174 kali 1000 per 250 dikali 3. Ketemu hasilnya 0,624 derajat Celcius. Itu adalah delta TB. Contoh soal berikutnya. Sebanyak X gram C3COH dengan MR 60 dilarutkan dalam 500 gram air, KF-nya 1,86. Ternyata membeku pada suhu minus 0,93 derajat Celcius. Bila derajat disosiasi CH3COH pada suhu tersebut adalah 25%, maka berat C3COH yang terlarut adalah, diketahui MrC3COH 60, gram pelarutnya 500. KF-nya 1,86 dan di sini titik beku larutan minus 0,93. Derajat disosiasi 0,25
25% sama dengan 0,25. Lalu titik baku pelarut dalam hal ini air adalah 0 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa gram C3COH. C3COH ketika terurai dalam air menghasilkan C3CO- dan H+. Kita dapat nilai N-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu kita hitung faktor Van Hoff-nya atau I-nya. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. 1 ditambah 2 kurangnya 1 dikali 0,25 kan menghasilkan I-nya 1,25. Lalu kita tentukan delta TF-nya. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. TF pelarut 0, lalu TF larutan minus 0,93 didapat 0,93 derajat Celcius, yaitu delta TF-nya. Lalu kita masukkan ke rumus delta TF sama dengan KF kali molal kali I, karena kita mau cari massa C3COH. Nanti molalitasnya dipecah atau dijabarkan. 0,93 delta TF-nya sama dengan KF-nya 1,86 dikali X per 60. Kita mencari nilai X-nya, kemudian dikali 1000 bagi 500 dikali 1,25 I-nya. Maka didapat X-nya adalah 18 gram. Penerapan tekanan osmotik. Cairan infus yang dimasukkan ke dalam darah harus isotonik dengan cairan intrasel agar tidak terjadi osmosis, baik ke dalam ataupun keluar sel darah. Ada 3 keadaan di sini. Yang pertama, larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama disebut isotonik. Yang kedua, larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi daripada larutan lain disebut hipertonik. Ketiga, larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah daripada larutan lain disebut hipotonik. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika isotonik, sel darah merahnya itu bagus karena tekanan osmotik sel darah sama dengan tekanan osmotik larutan luarnya. Pada hipertonik, konsentrasi sel darah merah atau tekanan osmotik sel darah merah itu lebih tinggi, sehingga mengakibatkan H2O yang di dalam sel darah merah akan keluar, akan mengakibatkan sel darah merahnya menjadi berkerut. Untuk hipotonik, karena konsentrasi sel darah merahnya itu rendah atau tekanan osmotik sel darah merahnya itu rendah, maka H2O yang berasal dari larutan di luarnya itu akan masuk ke dalam sel darah merah yang mengakibatkan sel darah merah mengembung hingga akhirnya pecah. Kita ke contoh soal. Tekanan osmotik darah manusia pada 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 1 liter larutan sehingga pada 37 derajat Celcius isotonik dengan darah manusia? Kita hitung sama-sama. Diketahui Pi-nya atau tekanan osmotiknya 7,7 atm. Volume larutan 1 liter diubah jadi 1000 mili. mR NaCl setelah dihitung dapat 58,5, R-nya 0,082. Suhunya diubah jadi Kelvin, 273 tambah 37 hasilnya 310. Ditanya massa NaCl. NaCl berupa elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. NaCl dilarutkan dalam air terurai menjadi ion Na+ dan Cl-, di mana N-nya akan sama dengan 2. Elektrolit kuat, maka I-nya sama dengan N, akan sama dengan 2. Lalu, masukkan rumus tekanan osmotik. P sama dengan M kali R kali T kali I, karena larutannya elektrolit. P-nya 7,7 sama dengan gram per 58,5 dikali 1000 per 1000
dikali 0,082 dikali 410 dikali 2. Didapat 886 gram massa NaCl. Terakhir, aplikasi sifat koagatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap berenang di laut mati itu tidak akan tenggelam. Jadi berenang di laut mati itu akan mengapung karena kandungan garam di sana itu sangatlah tinggi. Kemudian kenaikan titik didih. Destilasi bertingkat yang digunakan untuk mengklasifikasikan bahan bakar pada kehidupan sehari-hari untuk LPG, bensin, aftur, hingga aspal. Lalu penurunan titik beku. Ada anti beku pada radiator mobil, anti beku dalam tubuh hewan, anti beku untuk mencairkan salju, dan membuat es putar. Terakhir, tekanan osmotik, yaitu ada desalinasi air laut melalui osmosis balik. Desalinasi adalah mengubah air garam menjadi air tawar. Penyerapan air oleh akar tanaman, membunuh lintah, dan penyerapan air pada tanaman. Oke, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya. Thanks for watching.